fact, di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku apa aja yang aku dapetin dari bulan April sampai bulan Agustus ini. Mulai dari April. Bulan ini sebenarnya sudah dibahas di video book haul sebelumnya, tapi di akhir April setelah video itu di-upload, ada buku baru yang datang. Buku itu adalah Gadis Penenun Mimpi dan Pria yang Melipat Kertas Terbang karya Gina Gabriel. Bersama buku ini aku mendapatkan sebuah surat dengan cap lilin yang klasik dan unik banget, ada nama aku, dan juga kertas terbang, pesawat lipat, ya begitu. Ceritanya adalah sebuah dongeng tentang gadis yang menuntun mimpi dan juga pria yang suka melipat kertas terbang. Sangat informatif sekali judulnya. Selain dalam bentuk prosa, di sini juga ada beberapa puisi. Dan ceritanya itu dongeng yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Lalu Mei, aku beli beberapa buku. Yang pertama adalah Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Ini adalah kumpulan cerpen dengan cover yang baru. Cover lamanya ini aku beli karena waktu itu pengen beli aja, lagi stres, dan penyembuhnya itu dengan beli buku. Aku belum baca yang waktu itu, masih diplastikin, jadi ini juga belum aku baca, tapi secepatnya akan aku baca. Bersama buku ini aku juga beli buku non-fiksi Trik Juara Mengatur Waktu karya Zivana Leticia. Dari judulnya kita bisa tahu kalau ini tentang tips and trik cara mengatur waktu. Aku udah baca dan isinya sangat membantu aku membuat daftar to-do list dan menentukan prioritas apa yang harus aku lakukan duluan. Lalu ada buku terbarunya Sophie Meloni, Look at Me Please. Aku pre-order ini. Jadi ada tanda tangannya. Jadi ada tanda tangannya dan ada undangan ke acara launchingnya, tapi aku nggak bisa hadir. Sudah aku baca dan ceritanya super complicated. Di sini tokoh utamanya itu pernah ada kenangan dengan seseorang, tapi sesuatu terjadi dan orang itu malah jadian sama teman baiknya. Nah, si tokoh utama ingin memperjuangkan apa yang seharusnya dia dapatkan dari dulu. Dan yang terakhir ada Purple Eyes karya Priska Primasari. Ceritanya nggak begitu tebal tapi berhasil bikin aku nangis. Ceritanya membahas tentang kematian dan hidup dan pokoknya hal-hal sensitif buatku. Lalu ke bulan Juni. Yang pertama adalah The Darkest Mind and Never Fade karya Alexander Bracken. Ini aku dapetin dari Hana yang punya channel Dazzling Books. Dia sedang beres-beres bukunya dan menawarkan beberapa jika ada yang berminat, dan aku melihat dua buku ini. Ini udah aku baca sebenarnya dan aku suka banget. Aku belum baca buku ketiganya soalnya terjemahannya belum terbit dan aku nggak yakin bakal terbit. Lalu ada dua buku yang sudah kalian lihat sebelumnya. Yang pertama adalah Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari dan The Curse Chronicles karya Rui Meita. Aku nemuin dua buku ini di bazar di Gramedia Merdeka. Yang ini sudah lama banget aku pengen beli dan akhirnya ketemu dan akhirnya aku beli. Kondisinya masih bagus. Aku sebenarnya belum tahu ceritanya tentang apa. Aku tertarik karena ada menara Eiffelnya di sini, kecil banget. Terus aku juga sudah banyak baca karya Priska Primasari, jadi aku yakin ceritanya pasti bagus. Kalau yang ini aku sudah baca karya lain penulis yang sebenarnya genrenya beda banget sama yang ini. Yang aku baca itu alias horror thriller gitu, sedangkan yang ini sepertinya romance yang adult atau apa. Dan aku suka dengan penulisannya yang di alias dan ingin mencoba novelnya yang lain. Lalu ada Crash karya Marissa Mayer. Ini adalah seri ketiga dari The Lunar Chronicles. Dari covernya kamu bisa melihat bahwa ini retelling dongengnya Rapunzel. Kalau aku bacain nanti malah spoiler, tapi di sini ada bagian yang benar-benar bikin aku senang banget.
Dan setiap lihat buku ini, tiap ada yang nyebutin Crash, aku langsung inget ke adegan itu. Kalau kalian mau tahu, kalian harus baca bukunya. Lalu yang terakhir adalah The Chronicles of Audi O2 karya Onizuka. Ini adalah seri terakhir dari The Chronicles of Audi. Aku merekam diri aku sendiri membaca buku ini. Terus aku ketemu dengan Onizukanya di di acara roadshow penerbit Haru yang ke Bandung. Dan perlu aku ulangi, aku dapat Romeo. Ini aku dapetin sebagai hadiah ulang tahun dari Maggie. Dia juga punya channel BookTube. Kalian harus subscribe ke channelnya dia. Bulan Juni itu bulan kelahiranku, jadi aku merayakannya dengan mengizinkan diri sendiri untuk beli berapapun buku yang aku mau. Peraturan beli buku baru setelah baca 3 buku itu aku lupakan di bulan Juni. Tapi di bulan Juni itu aku nggak begitu tertarik untuk beli buku apapun. Memang ada sih yang pengen aku beli, tapi melihat tumpukan buku yang belum dibaca yang aku punya, jadi aku masih bisa bersabar gitu. Aku malah tertarik untuk beli hal lain, yaitu kosmetik, terutama lipstick. Jadi di bulan itu sampai bulan ini aku kebanyakan beli make up. Alasannya kalau di bulan Juni kan aku ulang tahun, nggak apa-apa lah beli lagi gitu ya, walaupun aku udah beli lipstick sebelumnya. Yang ini kan warnanya beda gitu. Terus ini berlanjut ke bulan Juli. Aku menggunakan alasan kelulusan. Aku kan baru sidang kelulusan di akhir Juni setelah ulang tahun aku. Dan di bulan Juli juga ada lebaran, jadi aku mendapatkan banyak dana untuk beli barang-barang baru. Jadi bulan Juli aku menggunakan alasan itu. Dan ketika bulan Agustus datang, aku wisuda. Aku itu ingin bisa make up sendiri, karena kalau ke salon atau di make up sama orang lain aku kurang suka. Dari awal Agustus sampai sekarang memang jumlah barang make upnya yang aku beli itu tidak terlalu banyak. Tapi aku menggunakan alasan aku mau make up sendiri untuk wisuda. Setelah wisuda selesai dan aku make up sendiri dan macem-macem, memang dorongan untuk belanja gila-gilaan itu nggak sebesar dulu, karena semuanya sudah selesai dan aku merasa tidak ada kebutuhan mendesak untuk beli itu. Setelah itu banyak banget, dan aku mau ngeliatin ke kalian 7 lipstick, 2 Zoya yang lip pen, 2 Wardah yang matte intense yang baru, Emina Cream de la Cream, Emina Sugar Rush yang marun macaron, dan Purbasari Matte yang nomor 81. Sekarang aku pakai Wardah Intense Matte nomor 11 Choco Town. Semua lipstick ini sudah aku pernah pakai di video-video sebelumnya. Jadi alasan lain adalah untuk bikin video. Lalu ada 4 eyeliner pensil. 2 hitam dari Emina dan Makeover, 1 putih Wardah, dan 1 lagi yang gold itu Emina juga. Lalu ada eyeliner pen dari Mizu. Ini gampang banget pakainya. 2 maskara Emina dan Pixi, 3 eyeshadow palette dari LA Girls, Ines, dan Wardah, dan yang lainnya. Mari kembali lagi bahas buku. Juli, ini dia buku yang aku beli dan aku dapetin. Pertama adalah Pasukan karya Praditya WH. Aku dapetin ini dari penulisnya untuk dibaca, tapi sampai sekarang belum dibaca, maaf. Sekarang minggu ini sepertinya akan aku coba baca. Lalu ada Look at Me Please karya Sophie Meloni. Aku dapetin lagi waktu itu untuk di review. Mbak Sophie-nya sendiri suka banget nonton aku di channel ini. Terima kasih Mbak Sophie. Dan bersama bukunya aku mendapatkan sebuah bookmark yang bentuknya seperti kerah baju. Dan sebuah, apa ya namanya, ini tuh
dari penerbitnya untuk lini City Light yang merupakan lininya buku Look at Me Please. Ini seperti poster atau apa, buat pariwisata gitu, tempat-tempat pariwisata yang cukup populer di Eropa. Aku nggak ngerti apa hubungannya ini dengan bukunya, soalnya Look at Me Please itu settingnya di Indonesia, di Jakarta. Bentar, aku lipat dulu. Dan yang terakhir adalah Alkisah Kasih karya Lea Agustina Citra. Aku dapetin ini untuk di review, jadi ada tanda tangannya dan aku suka banget. Aku udah bikin video reviewnya, kalian bisa tonton dengan mengklik kartu di sini. Dan aku juga beli bookmark. Kalian sudah lihat di video yang aku baca buku itu. Udah lama banget pengen beli ini. Ada tulisannya bookmark, kebalik nggak? Dan ada tangannya. Jadi misalnya kalau disimpan, diselipin di buku, nanti bakal diam di sini. Lucu kan? Gak penting banget ini. Lalu ke bulan Agustus, akhirnya ini dia. Yang pertama adalah Love in Paris karya Silva Rani. Ini adalah salah satu buku dari seri Around the World with Love. Temanya itu sedikit religius yang aku tahu, dan ini terbit dari sebelum, selama, dan sesudah bulan Ramadan. Aku dapat ini sebagai hadiah ulang tahun dari Tiffany. Dia juga punya channel BookTube dan kalian harus subscribe ke channel dia. Agak kurang aktif sih soalnya dianya baru masuk kuliah. Lalu ada buku terbarunya Christian Simamora, Typo. Aku pre-order ini, lama banget nungguinnya sampai aku stres. Seperti biasa ada paper doll. Aku senang banget, ini tebal. Dan covernya bagus gitu. Lalu ada 2 buku yang aku dapetin dari Maggie. Dia sedang beres-beres rak juga. After the 100 karya Park Mi-yoon, dan After Rain karya Anggun Prameswari. Kedua judulnya mirip ya, aku baru nyadar. Lalu aku beli Amy and Rogers Epic Detour karya Morgan Mason. Ini aku lihat di bazar biasa di Gramedia Merdeka. Ini harganya cuma 30.000. Langsung aku ambil. Padahal rencananya aku itu beli buku untuk hadiah teman-teman aku yang wisuda juga. Tapi kan aku juga wisuda, aku juga butuh dikasih kado dong. Kayaknya orang lain nggak akan ngasih aku buku, jadi aku beli buku untuk diri sendiri. Oke. Dan yang terakhir adalah 88 Love Life karya Diana Rikasari yang ilustrasinya dikerjakan oleh Dinda Puspitasari. Ini buku pertamanya, ini yang kedua. Susah banget nyarinya. Di Bandung itu yang tersedia itu yang volume 2-nya. Dan sudah aku baca yang ini. Dan untuk volume pertamanya ini aku beli di Jakarta. Kebetulan aku ada kegiatan ke Jakarta dan aku nyempetin diri ke Gramedia terdekat untuk nyari ini, dan untungnya ada. Jadi koleksiku lengkap. Nah itu dia buku-buku dan koleksi makeup yang aku beli dan dapetin dari bulan April sampai Agustus ini. Sebagian besar bukunya sudah aku baca. Kalian bisa mampir ke blog aku untuk baca review lengkapnya. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Sebagian sudah aku baca. Oh, jatuh.